tadi kita sudah membahas tentang kepemilikan penuh. Maka di bagian ketiga ini kita akan membahas tentang akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Dimana kalau kepemilikan sebagian ini si investor atau si parentnya itu membeli kurang dari 100%. Sehingga kalau kurang dari 100% nantinya akan muncul sisanya, baik itu 30%, 20%, atau 10%, yang biasa kita sebut dengan non-pengendali atau NCI. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka di dalam PSAK 5 dikatakan bahwa suatu entitas dianggap memiliki pengendalian jika entitas tersebut memiliki kuasa atas si investi. Contohnya tadi PTA mengakuisisi 100% PTB. Berarti di sini PTA mempunyai kuasa atas PTB-nya. Lalu selain itu di bagian keduanya itu ada imbal hasil akibat keterlibatan si investornya di investi, karena di sini PTA menyerahkan membeli saham, berarti ada yang masuk dong ke investi itu kasnya, sehingga si investi berhak memberikan imbalan kepada si investornya atau parentnya berupa dividen, itu kan imbal hasil dari subsidiari ke parentnya, karena posisinya parent sebagai investor. Lalu yang ketiga, kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya dalam mempengaruhi keputusan. Nah, si parent di sini, si PTA yang sifatnya sebagai investor, boleh dong mengikuti RUPS, sehingga apapun yang terjadi di RUPS, mereka membahas apa, keputusan yang diambilnya akan berupa apa, itu otomatis ada keterlibatan semua investor, termasuk si PTA yang merupakan bagian dari si investor PTB. Nah, karena di sini PTA-nya itu membelinya hanya kurang dari 100%, maka akan muncul NCI atau non-controlling interest, di mana implikasi dari NCI ini diatur juga dalam PSAK 65. Definisi dari kepentingan non-pengendali itu sebagai di ekuitas di bagian entitas anak itu akan diakui di bagian ekuitas, tapi tidak diatribusikan secara langsung ke induk, karena NCI ini kan merupakan bagian investor lain yang kepemilikannya itu kurang dari 50%, sehingga NCI ini tetap dilaporkan tapi tidak akan langsung diakui oleh si induk, karena itu merupakan haknya orang lain. Lalu kalau yang di si induknya, di entitas induknya, NCI ini akan dilaporkan juga. Namun, si NCI akan dilaporkan di laporan posisi keuangan serta terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk, karena ini bukan merupakan bagian dari bukan merupakan haknya si induk, kan, tapi hanya sebatas pelaporan bahwa si anak itu mempunyai NCI, sehingga harus dilaporkan juga di si induknya. Untuk contoh kasus akuisisi dengan kepemilikan sebagian, ada beberapa langkah nih dalam membuat laporan keuangan konsolidasiannya. Kalau yang tadi, kalau secara penuh kan ada 6 ya, kalau yang sekarang ada 7, di mana di sini ada pengalokasian laba dan dividen sebagai tambahannya. Kenapa perlu dialokasikan? Karena laba dan dividen yang dihasilkan oleh subsidiari itu kan tidak secara penuh diakui oleh si parent. Namun si subsidiari harus membagi berapa persen untuk parent dan berapa persen untuk si NCI-nya. Untuk contohnya, di sini ada konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Masih menggunakan soal yang sama, tanggal 1 Januari 2015. Ada pembelian PT Astra oleh Nirwana seharga 900 juta. Namun PT Nirwana hanya membelinya 75%, maka di sini disebut sebagai akuisisi sebagian, kepemilikan sebagian.
Nilai wajar aset bersih sama dengan nilai tercatat pada laporan posisi keuangan. Maka langkah yang pertama kita akan menghitung selisih dari nilai akuisisinya berapa dikurangi dengan nilai tercatat aset bersihnya. Karena nilai akuisisinya 900 juta dan nilai tercatat bersihnya juga 900 juta, dari mana? Dari saham biasa dan saldo laba ditahan subsidiary. Di slide sebelumnya ada yang digambar 1 itu tercantum saham biasanya 800 dan saldo labanya 400 juta. Karena kepemilikan si PT Nirwana atas Astra ini hanya 75%, maka dikalikan dengan 75. Yang tadi juga sama, dikalikan 100%. Sehingga diperoleh berapa? Di sini karena kepemilikannya 75, jadi jumlah nilai tercatat bersihnya 900 juta. Karena sama, tidak ada selisih. Lalu langkah yang keduanya membuat jurnal umum atas pembelian PT Astra oleh Nirwana. Ini diganti ya, PT Astra. Lalu langkah yang ketiganya, saya anggap saudara sudah paham tentang pembuatan laporan keuangan sesaat setelah konsolidasi. Tinggal mengubah akun yang ada di laporan posisi keuangan untuk investasinya bertambah dan kasnya menjadi berkurang, sama seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Lalu untuk langkah yang ketiga, yaitu tentang pengalokasian laba dan dividen, itu tidak dihitung karena kita membuat laporan konsolidasi sesaat, yaitu tanggal 1 Januari 2015. Sehingga diasumsikan belum ada perolehan laba bersih maupun pembagian dividen. Maka langsung masuk ke langkah yang kelima, yaitu tentang pembuatan jurnal eliminasi. Di sini karena baru ada investasi di awal saja, maka kita akan mengeliminasi si investasi tersebut senilai 900 juta dengan akun ekuitasnya. Karena akun ekuitasnya terdiri dari saham biasanya 800 juta, saldo labanya 400 juta, sedangkan investasinya 900 juta, maka akan ada selisih nih 300 juta. Kenapa timbul selisih 300 juta? Karena di sini PT Nirwana atau parent membelinya sebagian, tidak full, yaitu hanya 75%. Maka akan timbullah akun kepentingan non pengendali atau NCI. Nah, setelah itu masuk ke langkah yang keenam tentang pembuatan laporan tentang pembuatan kertas kerja konsolidasi. Tinggal memindahkan akun-akun apa saja yang dibuat di jurnal eliminasi, diposting ke kolom eliminasi seperti itu. Sama seperti yang tadi ya. Lalu di sini konsolidasi pada tahun pertama setelah akuisisi. Nah, kalau yang ini mah membuat kertas kerja konsolidasinya itu sesaat, berarti masih awal Januari 2015, belum ada penambahan apa-apa. Kalau yang ini itu sudah berlangsung selama setahun, yaitu tahun 2015. Maka berarti di sini pelaporannya sampai tanggal 31 Desember 2015. Sehingga ada perubahan-perubahan dan penambahan akun berupa ada pendapatan, ada beban, ada penambahan hutang dan seterusnya. Maka di sini ada neraca saldo yang dibuat oleh si induk dan si anaknya, di mana si induk nantinya harus membuat laporan keuangan gabungan yang meliputi tentang apa yang ada di perusahaan anak maupun di perusahaan induknya. Ya, langkah yang pertama mencari diferensial itu kan sudah dihitung di awal, maka kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu tentang membuat jurnal umum. Karena di tahun 2015 ini ada data pembagian dividen oleh si anak, berarti kita harus menghitung nih berapa nih penerimaan dividen oleh si induk dari dividen dari si anak tadi. Karena dividen yang dibagikan oleh anak itu 50 juta, maka si induk, si parent hanya kebagian 75% sesuai dengan persentase kepemilikannya. Maka jumlah penerimaan kasnya 37.500.000 dari jumlah dividen yang dibagikan 50 juta. Lalu investasi penambahan labanya berapa? Laba yang diperoleh oleh si Astra selama 1 tahun yaitu senilai 200 juta. Dari mana? Dari jumlah penjualan yang 875 dikurangi dengan jumlah bebannya, diperolehlah jumlah labanya 200 juta. Namun karena si
peran hanya memiliki 75%, maka tinggal dikalikan dari 200 juta itu si peran hanya kebagian 75%, sehingga jumlah penambahan investasi dari laba PT Astra senilai 150 juta. Masuk ke langkah yang ketiga, yaitu tentang pembuatan laporan keuangan sesaat setelah konsolidasi. Itu tinggal tinggal dibuat saja, disesuaikan dengan akun-akun yang ada di sini, yang tinggal berubah di mana saja. Di sini saya tidak menampilkan, saya anggap sudah bisa tinggal ditambah atau dikurangkan saja dari akun yang ada di jurnal umum, sama seperti yang dijelaskan di video sebelumnya. Nah, ini masuk ke langkah yang keempat. Kenapa kita masuk ke langkah yang keempat? Karena di sini di tahun 2015 sudah berlangsung selama setahun dan adanya pengakuan perolehan laba dan pembagian dividen. Otomatis di langkah keempat ini laba dan dividen yang diperoleh oleh si subsidiary itu kan tidak full dimiliki oleh si induk, sehingga harus dialokasikan ke CI atau parentnya berapa, ke NCI-nya itu berapa. Karena CI ini atau parent yang ini hanya memiliki 75%, maka tinggal dikalikan 50 juta dikali 75, dan untuk NCI-nya dikalikan 25%, sehingga diperolehlah data seperti ini. Setelah kita mengalokasikan laba dan dividen, kita akan membuat jurnal eliminasi atas si laba dan dividen tersebut. Dari laba yang pertama kita mengeliminasi si CI-nya, si perolehan laba CI. Karena yang diperoleh laba CI dari si anak itu 150 juta, maka labanya dieliminasi, di debit, di kreditnya, dividennya senilai dengan yang dibagi, ya senilai yang hak si parent aja, yaitu 37.500, dan sisanya itu ke investasi pada PT Astra. Lalu yang kedua mengeliminasi pendapatan si NCI-nya. Di sini sama juga, karena diakuinya di si NCI kebagian 50 juta, maka dieliminasi, di debit, di kreditnya dividen senilai yang hak NCI saja, yaitu 12.500.000. Sisanya masuk ke kepentingan non pengendali 37.500. Lalu yang terakhir mengeliminasi saldo investasi awal. Di investasi awal itu saldonya 900 juta. Lalu saham biasanya 800 juta, saldo labanya 400, dan sisanya masuk ke kepentingan non pengendali. Dari langkah kelima ini kita bisa membuat kertas kerja konsolidasi dengan memindahkan akun-akun yang ada di sini, dieliminasi, tinggal diposting ke kolom jurnal eliminasi. Untuk langkahnya sama persis sesuai dengan yang tadi dijelaskan di video sebelumnya.